Ayo kita tolongin mereka cari pasangan. Cowok ini serem juga ya bawaannya. Oh, bantuin dong, dia yang terjebak di... Ah, my God, mereka cocok banget. Guntingin rambutnya yang udah kepanjangan. Ya gak sih? Pinter banget sih gue. Ini kayaknya cocok sama ini dia. Ya. Tapi oh, dia bawa ini. Gue menang. Lo pada bilang gue gak bakal pernah menang. Gue menang. Gak mau sombong. Ayo kita tolongin mereka cari pasangan. Cowok ini serem juga ya bawaannya. Oh, bantuin dong, dia yang terjebak di... Ah, my God, mereka... Kalian tahu nggak? Perempuan yang tadi mau bunuh diri itu selingkuhan suami saya. Bahkan suami saya membelikan rumah yang mewah dengan uang saya. Saya hanya ingin uang saya kembali. Saya hanya mau hak saya. Tapi mereka menolak untuk memberikan hak saya. Maka dari itu, saya membawa kasus ini ke jalur hukum. Dan kerusuhan yang tadi di sini, itu adalah ulah dia agar dia bisa membatalkan putusan pengadilan itu. Dan pada saat peristiwa runtuhnya penitipan anak itu, seharusnya anak saya bisa selamat. Tapi karena hasutan wanita itu, suami saya lebih memilih menyelamatkan wanita itu dengan anak itu. Ia tidak memilih menyelamatkan anak saya. Pada akhirnya anak saya mati. Dan saya sekarang gak punya siapa-siapa. Emang dasar ya, itu perempuan gak tahu malu, rebut. Mama pulang. Mah, Mama beli handphone baru. Buat siapa, Mah? Ini buat kakak kamu dulu, buat kamu bulan depan. Satu-satu ya. Oh, gitu ya, Mah. Ya udah deh. 1 bulan kemudian. Assalamualaikum, Mama pulang. Mah, itu buat aku kan? Buat adik kamu dulu ya. Kamu ngalah sama adik. Kasihan tuh adik kamu HP-nya rusak. Dia nggak bisa lagi nonton sahur. Ya udah deh, aku nggak usah. Ih, kebiasaan nih anak. Gitu aja ngambek. Mah, abang minta duit dong, mau jajan. Oh, mau jajan. Ya udah, nih. Ih, adik juga mau, Mah. Ya udah, ini buat adik juga. Mah, aku juga mau dong, mau ikut jajan sama mereka. Alah, kamu ikut-ikutan juga. Nih, Mama udah habis uangnya, lihat nih. Kosong. Mah, beliin aku sepatu baru dong. Sepatu aku ini udah rusak nih. Di bawahnya udah jebol. Besok aku nggak tahu mau pakai apa ke sekolahnya. Ya, Mama baru beliin adik kamu sepatu. Kalau enggak setengah-setengah aja, Mah. Setengah aku pakai uang jajan aku, terus setengahnya Mama lagi. Udah, pakai bekas kakak kamu aja dulu. Sepatunya kakak kamu kan masih bagus-bagus. Hah? Pakai bekas kakak? Iya, pakai sepatu kakak kamu aja. Coba tuh, tanya sama kakak kamu. Sepatunya masih bagus-bagus, pakai itu aja dulu. Ya udah deh. Mama pulang. Mah, Mama beli handphone baru. Buat siapa, Mah? Ini buat kakak kamu dulu, buat kamu bulan depan. Aku punya kucing jelek. Ku beri nama Owi. Enggak. Iya, enggak. Enggak jelek, enggak. Aku punya kucing jelek. Ku beri nama Owi. Enggak. Iya, enggak. Enggak jelek, enggak. Aku punya kucing jelek. Ku beri nama Owi. Banget nih ya yang suka film-film serem. Aku punya kucing. Udah, diam aja lo kayak gini loh. Kayak gini aja gitu loh. Mami main handphone pura-puranya gitu lah. Gak bisa diajak acting.
Sumpah gak nyangka ini anak-anak bulunya bisa rontok separah ini gara-gara gak keurus. Jadi hampir 1 tahun ini Mami memang gak fokus ngurusin anak-anak karena ada banyak hal yang terjadi dalam hidup Mami yang gak mungkin juga Mami ceritakan ke kalian. Namanya hidup memang selalu ada ujiannya. Terlebih waktu Mami kehilangan bapak Mami di tanggal 21 Februari kemarin. Rasanya tuh bener-bener terpukul banget. Tapi Mami tahu kalau life must go on. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan Mami harus tetap kuat. Apakah kamu malaikat atau iblis? Tes sekarang. Wow. Ya astagfirullahaladzim. Let's go, balik lagi ke rutinitas Mami sebagai pengabdi kucing. Buset dah Aika. Jelek banget. Ya Allah ya Rabbi. Betul ya, soalnya kamu murah. Kayak apa? Dan berpukul kali loh. Wow. Ya astagfirullahaladzim. Gusti Aika. Let's go, balik lagi. Mungkinkah Apa ini? Masa anak-anak Catherine udah semua? Jadi teman-teman, sekarang kami udah ada di Catherine. Kali ini Mami mau ngetes kepintaran anak-anak Catherine. Kita mulai dari Ebet dulu ya. Sekarang kita tes Lilo. Sama juga bodoh. Kita tes Jerry. Aduh berat banget. Kita tes Caca. Aduh, berat banget. Lumayan agak pinter lah. Sekarang kita tes Omil. Aduh, kalau Omil ini kayak emaknya si Owi. Omil gak bisa. Sekarang kita tes Jero. Kira bodoh. Selanjutnya kita tes Coki. Kok pada bodoh sih anak-anakku? Next kita tes Bella. Ini bodoh juga ini. Yang terakhir kita tes Mickey. Ini dia Mickey. Berat banget. Masa anak-anaknya tuh bodoh semua? Ternyata ada yang kelewat guys. Uno yang Belum. Hah? Uno? Pintar apa bodoh? Masa anak-anaknya tuh bodoh semua? Jadi teman-teman,
Jangan pernah kalian konsumsi obat dexamethasone kalau kondisinya nggak mau kayak bapakku. Oke, jadi teman-teman di sini aku mau sedikit sharing tentang obat dexamethasone. Sebelumnya kenalin dulu ya guys, ini tuh bapakku, kakeknya Owi dan kakeknya Aidan juga. Jadi ini adalah kondisi bapakku di 2 tahun lalu sebelum dia tuh mengenal dexamethasone. Singkat cerita aja ya guys. Jadi waktu itu bapak aku tuh sakit. Waktu diperiksa ke dokter, bapak aku tuh kan cek darah. Nah, setelah keluar hasil cek darahnya, bapak aku tuh dinyatakan tinggi asam urat. Lalu singkat cerita lagi, bapak aku tuh diberikan resep yang salah satunya itu ada obat dexamethasone. Baru 2 hari minum obat yang diresepkan dokter itu, bapakku langsung sembuh dari sakitnya. Singkat cerita lagi ya guys. Nah, jadi ini kondisi bapak aku saat ini. Jadi aku cukup shock waktu aku jemput bapak di bandara. Jadi bapak tuh aku terbangin dari Bandung ke Medan. Tujuannya nerbangin bapak ke Medan tuh ya aku pengen ngurus bapak lah di sini. Nah, jadi waktu bapak baru datang dari Medan itu, aku langsung bawa bapak berobat. Yang pertama aku tuh bawa bapak berobat ke dokter spesialis dalam dulu. Dari hasil pemeriksaan di dokter spesialis dalam, akhirnya aku lanjut bawa bapak berobat ke herbalis. Kenapa aku bawa ke herbalis? Karena jujur ya, aku udah nggak mau lagi ngasih bapak obat-obatan yang mengandung bahan kimia. Karena aku tahu kondisi bapak saat ini tuh adalah efek dari konsumsi obat dexamethasone. Nah, tapi bapak tuh bilang katanya kalau herbal ini tuh nggak ada ngefeknya sama sekali. Dan bapak juga akhirnya minta stop untuk berobat herbal ini. Nah, terus kan bapak tuh sering mengeluhkan tulang belakang. Jadi aku bawalah bapak ke rumah sakit untuk di ronsen tulang belakang. Dan hasilnya pun hanya skoliosis ringan saja yang sering terjadi pada seusia bapak pada umumnya. Nah, ini juga ada hasil USG dari dokter spesialis dalam ya, menyatakan semuanya tuh normal-normal saja, mulai dari hati, pankreas, ginjal, usus. Nah, karena bapak juga ada sesak napas, jadi paru-parunya juga kemarin tuh sempat di ronsen juga. Karena kita takut ada cairan di dalam paru-parunya, tapi setelah keluar hasilnya tidak ada cairan sama sekali juga. Bahkan kita juga sempat berobat ke alternatif menggunakan media telur, berharap ada hasilnya gitu ya. Tapi ya lagi-lagi bapak juga mungkin kurang percaya sama hal yang begituan, jadi di stop lagi deh pengobatannya. Sebelumnya aku berpikir bapak konsumsi dexamethasone itu sesuai dengan resep dokter. Tapi setelah bapak cerita, ternyata bapak aku itu konsumsi obat dexamethasone selama hampir 1 tahun dan itu tidak di bawah pengawasan dokter alias ngide beli sendiri. Nah, sekarang bapak minta pulang nih guys, karena nggak betah diem di Medan, cenah. Jadi ini himbauan untuk semua masyarakat dimanapun berada, tolong jangan pernah konsumsi obat dexamethasone, obat yang keras itu tanpa pengawasan dokter. Kalian searching sendiri deh efek obat dexamethasone itu semengerikan apa, pokoknya ngeri banget. Ini tuh anak stray cat guys, tapi gaya banget kan minumnya pakai water fountain. Nah, ini tempat minum yang sebelumnya. Ukurannya terlalu kecil. Jadi kalau udah kehabisan air kayak gini, terus gak kekontrol sama mami, jadi suka kasihan ke anak-anak di bawah tuh karena mereka gak bisa minum. Jadi akhirnya mami ganti ke water fountain biar kapasitas airnya tuh lebih banyak. Nah, ini tempat makan anak stray cat, mami pakai dari brandnya Kauka. Ini umurnya udah sekitar 4 tahun guys, tapi masih bagus banget kondisinya. Bener-bener awet banget, tapi gak tahu sih ya ini merek Kauka masih ada apa enggak. Nah, jadi hari ini tuh kan mami beres-beres di teras cat room sekalian mau repotting tanaman. Terus ini si Oyan dari tadi mundur-mandir mulu, kayaknya dia pengen disayang sama mami. Selesai repotting tanaman, mami lanjut beres-beres. Ini teras cat room udah lama banget gak pernah mami sikat, makanya kotor banget. Nah, mumpung hari ini mami tuh lagi semangat banget ya beres-beres, makanya mami sikat-sikatin ini teras sampai bersih. Dan untungnya cat room kan udah dibersihin tuh sama mbaknya atau sama RT mami, jadi mami gak terlalu capek banget gitu sekarang tuh beres-beresnya. Nah, ini mami udah selesai bersih-bersih terasnya, udah bersih, dan sekarang mami mau simpenin ini nih guys, rumah baru untuk si Oyan Markoyen. Sebenarnya bukan buat Oyan doang sih, tapi buat anak stray aja deh, siapa aja gitu yang mau bobo di sini silakan aja. Nah, tapi bantalnya ini mami ganti pakai bantal yang di cat room karena bantal bawahnya tuh nggak enak. Terus ini juga ternyata bau ompol ya bantalnya, jadi mau mami cuci dulu. Nah, sekarang terasnya udah bersih dan rapi, jadi nggak terlalu semak banget sama tanaman. Ya, semoga aja anak stray cat makin betah diam di sini. Insya Allah juga kalau mami ada rezeki lebih, mami tuh pengen banget bikin rumah-rumahan di teras ini guys untuk mereka. Oke deh guys, cukup sekian mini vlog beberes dari mami. Bye bye.